Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengar Chang Tao dengan tema membuka kesadaran dari Li Pingsen Changmen. Oleh karena itu, mari kita berikan aplaus yang meriah di kolom komentar ataupun dengan reaction yang ada di Zoom ini. Kita berikan aplaus yang meriah dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Li Pingsen Changmen. Baik, terima kasih Jeffrey. Tahu-tahu sekalian, khususnya para muda-mudi di seluruh Indonesia, bahkan sampai di Singapura ya, ada Stephanie di Singapura, Tatia Tauhau. Baik, kalau saya berbicara di forum muda-mudi ini, saya rasanya merasa tadi begitu mendengar gema apa tadi, gema muda-mudi lagunya itu, kok saya nggak bisa nyanyi ya. Waduh, rasanya udah kok kayaknya agak tua-tua dikit kali ya gitu. Tapi saya lihat ada peserta, ada Sualung di situ. Waduh, kalau lihat Sualung juga ikut kan berarti masih muda dikit lah saya dibanding Sualung, masih muda dikit. Nah, saya berharap begini, acara muda-mudi yang sudah disetting, di mana ada acara-acara membicarakan tentang tausiah, lalu ada yang umum, yang mengundang pembicara-pembicara umum. Nah, ini akan memacu kualitas dari muda-mudi kita ke depannya. Kita harus ngerti bahwa muda-mudi kita ini adalah calon pemimpin masa depan bagi Sumen kita, ya, di masyarakat juga, di keluarga juga. Maka jangan sampai para muda-mudi ini menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan suatu momen yang sangat berharga bagi kemajuan masing-masing. Saya pahamlah, mungkin sebagian besar dari kita, dari para muda-mudi ini sekolahnya tinggi, lalu ada kesempatan-kesempatan untuk ikut seminar, ikut apapun, bahkan beberapa mungkin sudah ekonominya mapan dan macam-macam. Tapi ingat, perkembangan manusia ini tidak akan ada habisnya. Jadi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ketika kita sudah berhenti, ketika kita sudah tidak mau maju lagi, tidak mau belajar lagi, maka kita mulai ketinggalan. Kita mulai akan didahului oleh yang lain-lainnya. Nah, ini yang harus diingat. Ya, jadi saya berharap muda-mudi kita ini mau tetap maju. Muda-mudi kita menurut data range-nya ini dari yang katanya nih yang boleh ikut kan dari yang mulai EBR. EBR itu ya mungkin 14-15 tahun lah. Sampai batas yang merasa muda. Yang merasa muda ini kan yang tanpa batas ya umurnya. Yang asal merasa muda tetap ikut. Nah, ini mungkin kemurahan hati dari para panitia lah. Kalau saya lihat dari grup Instagram yang muda-mudi, saya lihat di sana jumlahnya 200 sekian. Saya nggak tahu hari ini jumlah pesertanya berapa, saya tidak tahu, karena sebagian tadi ada yang nobar, kan ada di Pontianak, ada di Surabaya, mungkin di Bangka juga ada yang nobar. Jadi ini kita sulit untuk mendeteksi pastinya jumlahnya berapa yang ikut. Nah, sesuai dengan anjuran Jeffrey tadi, perlu diperhatikan bahwa setiap sesi apapun itu, yang tahu dan sebagainya ini, jangan lupa bawa kertas, bawa bolpen, catat. Catat poin-poin pentingnya. Catat poin-poin di mana hal itu mungkin kita belum tahu, atau mungkin kita baru tahu, sehingga itu akan menambah wawasan kita. Nah, kalau saya lihat di studio di Lampung ini, saya juga selalu menuntut nih pada operatornya, pada Koyan dan Wijaya yang selalu bantu saya di sini. Ya, Wijaya itu masih muda, masih muda, baru di Tauing tahun ini kalau nggak salah baru di Tauing. Pokoknya masih muda banget, 14-15 tahun, tapi merupakan andalan kita nih di Lampung untuk masalah teknisnya nih, IT-nya nih. Ya, saya juga ingin selalu maju. Hari ini kalau saya lihat di depan sana ada layar, di samping sana ada layar, depan saya kamera, lalu di sebelah sini ada laptop. Kemarin saya juga dikirimin oleh Feby. Nah, terima kasih Feby.
mengirimi saya alat untuk menulis, karena saya mencoba untuk bisa menampilkan banyak variasi. Saya ingin semua pembicara juga belajar dari alat-alat yang ada ini untuk meningkatkan kualitasnya nih. Saya hari ini saya tanpa slide, tapi saya ingin nulis. Waduh, kebetulan Feby kemarin kirim, tapi alatnya setelah sampai di sini masih kekurangan beberapa karena tidak bisa terkoneksi dengan yang lain-lainnya, ya. Jadi mau tidak mau, ini saya tetap pakai laptop saya. Ternyata laptop saya selama ini saya nggak tahu, ternyata bisa juga laptop saya bisa juga, ya, bisa untuk tulis untuk apa. Nah, jadi keunggulannya mungkin bisa ditulis di situ, bisa menampilkan video, bisa menampilkan slide langsung di satu ini dengan apa ya, dengan forum Zoom ini. Nah, ini kan saya kemarin nggak ngerti saya. Jadi baru 1 hari 2 hari ini baru mulai saya coba. Oh, ternyata bisa. Yang selama ini saya pikir sulit ternyata bisa. Ya, nah mudah-mudahan ini memicu juga semuanya pembicara kita yang lainnya, ya. Saya selalu ingin apa ya? Ingin menampilkan yang terbaik. Lalu saya juga ingin supaya yang lainnya belajar nih. Kalau saya saja sudah memakai alat-alat seperti ini, saya bisa tulis, saya bisa keluarkan slide, saya bisa keluarkan video melalui satu alat. Waduh, yang lainnya bakal kalah terus sama saya. Saya memacu yang lainnya, ayo dong. Jangan cuman slide aja kayak yang biasa-biasa, jangan seperti itu. Ayo kita maju. Ya, mungkin suatu saat nanti saya pinginnya membawakan acara-acara seperti ini sambil berdiri, sambil macam-macam lah. Itu saya ingin seperti itu. Ya. Nah, kekurangan ini tadi misalnya nyanyi. Saya nggak bisa ngikutin, nggak ada teksnya, nggak ada teksnya. Saya nggak hafal, jadi saya mau nyanyi lewat apa ini nggak bisa nih. Saya lagi nunggu kok nggak ada slide-nya. Itu kelemahan kan? Kelemahan. Ayo ke depan kita benahi. Ya, kalau sudah punya versi karaoke-nya lagu tadi, nah itu kan bisa muncul nih di semua layar kita. Ini yang akan memajukan kita. Oke, saya mulai ya. Jadi yang saya bawakan adalah Kai U. Nah, saya coba menulis di sini ya. Oke, saya bawakan. Oh, keren kan? Saya bisa nulis pakai jadi Kai U, judulnya adalah Kai U. Nah, Kai U sendiri ya. Kai U sendiri ini kalau kita lihat bahwa U-nya itu ya, U ini merupakan kata kerja nih. Ini merupakan kata kerja. Dia merupakan kata kerja. Ya, U ini merupakan kata kerja, yaitu mungkin menyadari. Ya, kalau kata kerja kan ada awalannya kan menyadari. Ya, atau mendapatkan pencerahan. Kenapa saya tambahin satu ini, kai ini membuka atau terbuka, ya. Membuka atau terbuka atau apapun itu. Nah, dua kata-kata ini yang saya ingin menjelaskan ini, apakah ini membuka kesadarannya, ya, kesadaran. Nah, ini namanya dosen kan begitu, tulisannya agak coret-coret dikit. Membuka kesadarannya atau terbuka kesadarannya, banyak dari mungkin sesiung-sesiung kita, mungkin pembicara-pembicara lain. Ini sudah menjadi bahan yang apa ya? Yang biasa lah dibawakan. Saya ingin membawakan hari ini melalui cara yang berbeda sedikit. Cara yang berbeda sedikit. Namanya muda-mudi kan mestinya caranya beda dikit lah ya. Beda dikit. Nah, saya nggak perlu pakai slide, nggak perlu apa. Coba, U itu apa? U adalah suatu kesadaran. Kesadaran ini seringkali orang nanya, memangnya nggak sadar, memangnya pingsan, gitu kan? Memangnya pingsan. Jadi U ini sebetulnya apa? Beberapa hal, misalnya U itu bisa dikatakan kalau dikasih 1 bisa nerima 3. Nah, apa itu contohnya? Apa itu contohnya? Ya, apa itu contohnya? Misalnya, contohnya tadi Jeffrey bilang, mulai sekarang kalau acara muda-mudi ini semua harus bisa tampil berdandan dulu yang rapi.
Oke, berdandan dulu yang rapi. Apa yang kita terima? Kita terimanya, wah, saya harus menampilkan hal yang wah seganteng mungkin, secantik mungkin. Hanya itu, ya berarti apa yang disampaikan benar hanya bisa kita terima, tapi kita tidak bisa mengembangkan. Mengapa harus menampilkan yang baik? Mengapa? Jadi ini menjadi suatu kebiasaan sebetulnya. Kebiasaan ini ketika mendengar jalan tol meskipun online, kita harus berpenampilan yang wajar, yang baik, yang pantas. Ya. Ini menjadi satu kebiasaan nantinya. Kebiasaan ini tentang apa toh? Kebiasaan ini tentang menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri. Ya, orang lain, misalnya saya sebagai pembicara hari ini, ya, saya sudah berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sudah berusaha. Lalu yang menerima, kalau dengan berpakaian kaos oblong sambil diranjang, sambil ini kan tidak menghargai. Tidak menghargai ini pasti akan menyebabkan otaknya menerimanya ini jadi berbeda. Ya dia orang tersebut saja tidak menghargai. Bagaimana dia bisa menerima dengan sepenuhnya? Nggak mungkin. Nah ini yang dimaksud. Ya ini yang dimaksud. Jadi kenapa disuruh berpenampil yang baik? Lalu disuruh mencatat. Biasakan mencatat. Kita ini sudah jangkau kalau dibilang dari forum online sejak pandemi sudah 3 tahun misalnya kita mulai online. Dulu saya setiap minggu, lalu bahkan kemudian seminggu 2 kali, ada Kamis, ada hari Minggunya, lalu belakang ditambah lagi hari Sabtu. Coba bayangkan, berapa banyak yang diterima. Tapi mari kita semua mikir nih, sebetulnya yang kita terima berapa? Kalau tiap hari, tiap kali ikut tidak pernah dicatat. Ada yang diterima? Nyangkut di otak sehari 2 hari, hari ketiga hilang. Ya, hari ke-10 udah biasa balik lagi seperti dulu lagi. Ya, seperti dulu lagi, tidak pernah berubah. Nah, ini yang menyebabkan siu tahu kita sama. Siu tahu kita itu begitu. Kalau kita tidak mencatat, tidak mengulang, tidak merefleksi lagi kepada otak kita, kita akan pelan-pelan kembali ke asalnya. Kembali seperti belum mengalami apapun. Nah ini yang bahaya. Mengapa ketika kita ini berjuang dalam hal bisnis, berjuang dalam hal bisnis nih, ngejar karir nih, kok rasanya menguasai sekali, kenapa? Kok menguasai sekali, kenapa? Karena kita serius, karena kita ingin, karena kita mau berhasil di bidang itu. Kalau saya nggak bisa cuan kan nggak bisa dapat duit, wah saya bakal susah nih hidup saya. Maka berusaha dengan maksimal. Itu salah satu sisi kehidupan loh sebetulnya. Salah satu sisi. Tapi siu tahu ini, selain kita membenahi sisi-sisi itu, sisi-sisi yang lainnya ini. Nah, salah satu ya tentang U ini. U adalah kesadarannya, ya, atau menyadari atau tercerahkan. Nah, ini yang penting yang harus kita bisa pahami dulu. Nah, apa saja? Saya ingin membandingkan begini. Nah, ini saya mencoba, soalnya tadi ini kita, ini sih, hilang lagi. Baru tadi belajar nih, baru belajar 5 menit. Ya, jadi manusia ini terdiri dari 2 nih, ya, terdiri dari 2. Yang satu ini disebut pikiran. Ya. Pikiran. Pikiran ini yang bagaimana? Pikiran ini kita sekolah. Kita sekolah, belajar matematika, belajar fisika yang IPA, lalu belajar ekonomi, belajar macam-macam yang IPS, lalu ada yang belajar keahlian dan sebagainya. Ini adalah tentang pikiran. Nah, di luar daripada itu masih ada yang disebut sebagai batin. Ya, sebagai batin. Nah, 2 hal ini, kalau yang pikiran ini berhubungan dengan fisik, ya, dengan kemampuan fisik manusia kan, dengan kemampuan fisik manusia, pikiran. Kalau nggak sekolah nggak bisa pinter, ya.
Jadi katanya begini nih. Seringkali orang tua zaman kita kecil atau sekarang pun orang tua sekarang pun anak-anaknya disuruh begini. Sekolah yang pinter, dapatkan nilai yang bagus. Supaya apa? Supaya nanti bisa dapat kerjaan yang bagus. Ya kan? Setelah kerja yang bagus supaya apa? Supaya hidupnya enak. Terus supaya apa? Nah, yang dikejar apa sebetulnya? Yang dikejar apa? Akhirnya ketika hidupnya sudah membaik, ujung-ujungnya apa dari itu semua? Agar supaya hidupnya batinnya bisa tenang, ya batinnya benar-benar bisa merasa hidup ini nyaman, hidup ini merasa kayaknya mati pun tidak menyesal. Misalnya demikian tuh. Nah, yang terakhir yang dikejar sebetulnya masalah batin. Masalah batin. Ya. Tapi dalam kehidupan sekarang ini, khususnya para muda-mudi, yang para agak sudah umur, ya jangan merasa disisihkan di sinilah. Kalian semua sudah pernah mengalami masa-masa muda-mudi ini. Ketika muda-mudi kita coba pikir, apa toh? Lagi kecil, disuruh mamanya, wah belajar. Apa yang terjadi? Nggak seneng. Terus, wah kenapa ya kok saya disuruh belajar, terus dipaksa belajar, wah nggak seneng. Setelah belajar, setelah mulai kerja, disuruh paksa lagi, wah kerja yang benar. Akhirnya yang dicari sebetulnya manusia ini apa? Setelah sekolah pinter, setelah kerja, setelah dapat duit, yang dicari adalah apa? Adalah mau hidup yang bahagia. Yang bagaimana yang bahagia itu sebetulnya? Nah, untuk bisa memahami ini, untuk bisa memahami tentang sesuatu yang di luar dari pikiran, tentang kondisi batin, kondisi nurani, kondisi hati, ini dibutuhkan U. Kalau kita berpikir, wah matematika ini soalnya begini, menyelesaikannya bagaimana, itu yang dibutuhkan kecerdasan, kepandaian otak, kepandaiannya. Ya, mikirin kerjaan nih, bagaimana saya supaya bisa cuan banyak nih, bagaimana ini, wah menganalisa sana, menganalisa sini, ini semua yang dipakai apa? Yang dipakai adalah pikirannya, kecerdasannya, pikirannya. Tapi ketika kita mau menyadari sebetulnya hidup ini yang dicari apa? Sebetulnya kita ini kalau mau berbahagia, mau merasa bahagia ini, apa yang dibutuhkan? Nah, ketika kondisi itu batinnya, nah di sini U-nya yang harus dipakai. Itu menurut saya analisisnya seperti itu. Maka kadang-kadang kita boleh cerdas, kita boleh pinter, tapi di dalam sisi siutau tetap nggak bisa. Pinter, benar pinter, orangnya pinter. Wah analisis sana, analisis sini, benar. Ngatur sana, ngatur sini, benar bisa. Pinter namanya. Tapi U-nya mencapai tahapan itu atau tidak, ini beda. Ini beda. Jadi, keberhasilan siutau seseorang ini sebetulnya adalah identik dengan keberhasilan dalam kehidupan secara keseluruhan. Kehidupan manusia ini, kita kan semuanya tidak tahu nih. Batasnya umur berapa kita tidak tahu. Menurut analisa kedokteran harusnya. Secara normal manusia ini bisalah mencapai umur 70-80 bisa. Kalau semua kondisi dipenuhi, semua kondisi dijaga, bisalah di atas 80-90 bisalah. Tapi kondisi manusia sekarang ini kan sulit. Sulit kan? Sulit apanya sebetulnya? Apa nggak ngerti? Apa tidak tahu? Tahu. Tahu. Harus jaga makan, tahu. Harus olahraga, tahu. Harus jaga
tidurnya cukup, tahu. Tapi menjaga batinnya tenang, tidak tahu. Gimana? Ya. Mau sehat, wah fisiknya tiap hari fitness, tahu kan? Tahu. Bisa? Bisa. Menjaga makan, wah diet apa segala bisa. Ya, tidur, wah jam 10 11 tidur, bangun harus 6 7 jam bisa. Ini standar nih, standar pikiran manusia yang minimal orang Ceuta itu harus mencapai ini. Kalau ini saja tidak bisa dicapai, ya berarti kita jauh dari standar. Ini standar minimal manusia harus bisa mencapai itu. Di luar daripada itu lebih tinggi lagi. Nah, ini dibutuhkan dibutuhkan daya nalarnya. Ya. Nah, hari ini saya ingin membahas KIU itu, membuka daya nalarnya. Membuka daya nalar dari muda-mudi kita. Jangan sekedar pinter aja. Jangan sekedar pinter saja. Kalau sekarang sekolah sampai S1 itu minimal lah. Semua rasanya hampir sebagian besar dari muda-mudi kita bisalah mencapai S1 atau sederajat. Bisalah. Ya, bisa. S1 atau sederajat bisa. Itu kan berarti kepandaiannya. Ya, secara akademisnya bisalah. Ada S2, S3 bisalah. Pandai. Tapi batinnya, hatinya, nuraninya belum tentu. Apakah seorang muda-mudi, seorang yang sudah sekolahnya tinggi itu ngerti tentang bagaimana berbakti pada orang tua yang benar, yang baik, dalam kondisi yang bagaimana? Ini butuh bukan kepintaran. Enggak. Bagaimana seorang muda-mudi yang memasuki dunia rumah tangga, ya dunia rumah tangga. Lalu ketika rumah tangganya tidak seperti awal angan-angannya, ternyata rumah tangga ini banyak masalah-masalah. Kepintaran tidak tembus yang seperti itu. Tidak bisa tembus. Kepintaran itu memakai otak, tidak bisa nembus ini. Yang bisa menembus ini adalah U-nya, kesadaran batinnya yang bisa nembus. Oh, ternyata harus ngalah. Oh, ternyata harus berbicara yang benar. Bagaimana berbicara yang benar? Bagaimana? Kalau otak berbicara yang benar, wah harus pintar berbicara dong. Kosakatanya banyak, ilmunya banyak supaya ngomong apapun nyambung. Tidak itu. Bukan itu. Ini adalah bukan masalah kita ngerti berbicara harus pintar, berbicara harus apapun bisa, tapi masalahnya adalah apakah kita ngerti ketika kita berbicara itu sebenarnya yang penting kepandaian saya berbicara ataukah apa sebenarnya yang orang lain ingin dengar dari saya? Ini adalah U. Kalau kita bisa ngerti, oh, ketika saya berbicara yang inti, yang benar-benar penting, yang benar-benar harus dipahami adalah sebetulnya apa yang orang lain ingin dengar dari saya. Tanpa itu, percuma saya pinter ngomong. Percuma kita semua pinter ngomong kalau kita tidak ngerti bahwa berbicara itu intinya adalah apa yang ingin orang lain dengar dari kita. Nah, ini namanya U, ya, namanya U. Nah, sampai di sini apakah sudah mulai paham? Silakan nanti bertanya terus ya, bertanya. Saya membatasi mungkin sampai 40, tapi ini masih panjang sih cerita saya. Maklumlah, seperti yang tadi saya bilang. Ketika saya sudah mulai masuk cerita, saya ini rasanya mulai menjiwai. Persiapan saya nih, cuman ini nih, sekertas ini ya, satu lembar ini. Ini coret-coret sana sini, coret-coret sana sini. Tapi saya akan mencoba mengembangkan ini semua. Kalau tulisan tadi itu hanya sekedar saya mau pamer aja, pamer teknologi. Saya mulai bisa nulis nih di laptop saya di layar, muncul. Suatu saat nanti saya bisa langsung klik
muncul video, muncul inilah, itu supaya semua merasa wah tertantang untuk jangan mau kalah dong dengan saya, gitu ya, jangan mau kalah dengan saya. Nah sekali lagi saya sampaikan begini, kalau otak manusia kepandaian itu biasanya pinter pura-pura, pinter hanya mencari hal-hal yang menyenangkan, menguntungkan. Nah ini fungsinya otak. Tapi kalau batin, ini jujur, batin ini tidak bisa pura-pura. Batin ini tidak bisa pura-pura. Maka U ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membuka batin kita, membuka nurani kita, yang sebenar-benarnya ada di dalam nurani kita. Ini yang penting. Ini yang penting. Sayangnya, tidak semua orang mampu membuka sendiri batinnya. Sayangnya tidak semua orang mampu itu membuka sendiri. Bagaimana kita membuka batin kita sendiri? Bagaimana? Nah, ceritanya begini. Ada tause muda, tause kecil, bertanya pada tause tua. Xiao tause, wen lao tause. Jadi, tause yang masih muda bertanya kepada tause yang udah tua. Ya, tause yang udah tua ini kan biasanya sufu dia atau susuk dia atau apa dia. Xiao tause ini nanya, dia bilang, guru, dia bilang panggil guru kan. Apa sih bedanya orang yang sudah U dan orang yang belum U? Apa sih bedanya? Ya, jadi orang yang sudah terbuka kesadarannya, yang sudah tercerahkan, sama yang belum, ini bedanya di mana? Xiao Tause ini juga bertanya kepada Lao Tause ini. Ditanya begini, Lao Tause, sejak kapan mulai terbuka kesadarannya? Dan bedanya di mana? Sebelumnya dulu sama sesudahnya ini bedanya di mana? Nah, silakan bertanya kepada sesiung-sesiung kalian. U itu apa? Kai U itu yang bagaimana? Bedanya di mana kalau dia sudah Kai U? Nah, ini coba nanti ditanyain ya. Ditanyain, cerita ini dipakai untuk tanya kepada sesiung-sesiung kita. Ya, di mana sih bedanya? Nah, ceritanya begini. Lao Tause itu mikir dia, gimana bedanya ya? Terus dia bilang, oh gini, dia bilang, sebetulnya saya lama baru bisa mencapai tahap KIU ini, terbuka batin saya. Lama. Sejak kapan saya juga nggak tahu. Tapi saya mulai mengerti perbedaan antara dulu saya belum KIU dan sekarang setelah saya merasa sudah mulai KIU, sudah mulai terbuka U-nya, terbuka kesadarannya, dia bilang begini. Kalau dulu, dia bilang begini, kalau dulu saya belum KIU, kalau dulu namanya tause zaman dulu, ini zaman dulu. Zaman sekarang juga sama nih. Bisa diperbandingkan, di-compare perbandingannya sama nih. Ya nanti ceritanya bagaimana ya. Jadi dia bilang kalau dulu, tause-tause zaman dulu itu kan di gunung. Hidupnya kan di gunung-gunung, taukuannya adanya di gunung, ya. Setelah itu tiap hari kan nggak seperti sekarang kan, tause sekarang mau makan tinggal telepon, tinggal pakai aplikasi, waduh tinggal kirim makanannya. Tause sekarang enak bener. tidak perlu ini, tidak perlu menggembleng, ya, enak bener. Tause zaman dulu enggak. Ini zaman dulu enggak. Jadi mereka mau masak, mau makan, mau ini harus berusaha dulu. Jadi dia bilang begini. Kalau dulu saya belum terbuka U saya, dia bilang, tiap hari saya naik ke gunung, berangkat, naik ke gunung, ya tujuannya saya mau cari kayu bakar. Naik, jalan, tujuannya mencari kayu bakar. Setelah ketemu, wah ini pohonnya nih, pohon mau dipotong, jadikan kayu bakar, motong. Ketika saya motongin kayu bakar ini, dia bilang tujuan saya adalah saya mau masak. Wah, dia
motong kayunya banyak kan, pulang masak. Dia bilang, ketika saya masak, tujuan saya apa? Supaya saya masak nasi, nanti saya makan supaya kenyang. Nah, setelah kenyang, tujuannya apa? Supaya nanti saya bisa malamnya, saya bisa cingco dengan tenang. Saya bisa siulian dengan tenang. Gitu. Kalau enggak lapar saya. Lapar pusing. Ya, lapar repot. Wah, gitu. Terus sekarang gimana? Ditanya, sekarang gimana? Sekarang kan sama. Xiao Taozi bilang kan sama. Tetap tiap hari ke gunung, tiap hari cari kayu bakar, tiap hari masak nasi, terus masak sayur makan, tiap hari juga cingco, liankung malam, sama. Dia bilang, enggak sama, dia bilang. Masalah U itu adanya di hati, di batin. Kalau dulu saya tiap hari jalan ke gunung itu, akhirnya saya merasa capek. Karena tujuannya mau cari kayu bakar. Ketika motongin kayu bakar juga merasa beban. Kenapa? Karena saya tujuannya mau masak. Ini kalau telat dikit nanti masak, nggak keburu mateng. Ketika makan tujuannya kalau saya kenyang nanti makannya telat, waduh, macam-macam. Begitu selesai, saya mau lientung, kalau saya lapar saya nggak bisa. Jadi semua itu punya tujuan, sehingga hidup saya capek. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ketika saya naik gunung, ya nggak ada tujuan lain, ya saya cuma mau naik gunung. Ketika sampai di atas gunung, saya lihat ada pohon-pohon, saya tebangin, saya mengambil menjadi kayu bakar, tujuan saya nggak ada lainnya. Ya mau ambil kayu bakarnya aja. Ketika sampai balik di taupannya, saya masak, tujuannya ya masak nasi. Ketika makan, ya tujuannya supaya kenyang aja, makan selesai. Malam saya cingco, nah saya baru bisa tenang. Tidak terikat oleh kegiatan satu hari ini, yang hanya sebetulnya, masa kegiatan dari pagi sampai malam tujuannya cuma mau cingco. Ini dia bilang, ini namanya bedanya sebelum KU sama sesudah KU. Kita sekarang sama nih, tahu zaman modern sekarang, kita ini sama. Sama kan? Sama. Tiap hari apa kita yang lakukan? Kerja dan supaya apa nih? Supaya hidupnya lebih enak nih. Supaya bisa rasanya ada mobil, ada ini tujuannya nih. Kalau nggak tercapai, kecewa. Kalau ini capek, tiap hari jadi merasa capek. Sudah mulai ini malam mau liankung juga begitu. Sampai udah tahapannya sampai malam mau liankung juga, wah mau liankung nih. Untuk apa nih mau liankung? Wah saya mau latih nih. Apalagi, gua mau latih supaya fase gua tinggi nih. Lah, semua punya tujuan. Akhirnya apa? Akhirnya batinnya nggak pernah bisa tenang, bisa mengosongkan batin, bisa menjernihkan batin. Nggak bisa. Semua dikacaukan oleh hal-hal yang dari pagi terus dibawa sampai malam. Nah, berarti tahu sejaman sekarang pun kita ini tetap belum KU. U-nya tetap terbelenggu. Meskipun kita merasa pintar, meskipun kita merasa lebih hebat dari tahu sejaman dulu, tapi kuncinya sama. Batinnya tidak pernah bisa bersih. Tidak pernah bisa jernih. U-nya belum mencapai tahap itu. Maka gagal terus. Gagal terus. Goncang terus. Baru dia ngomong, wah begini-begini goncang. Baru karena masalah kehidupannya ruwet dikit goncang. Dan macam-macam kegoncangan itu kenapa? Mungkin. Nah, mungkin. Ada orang lain mengistilahkan sebagai ketergantungan, kemelekatan, dan sebagainya. Kalau kita ini menyebutnya karena kita belum terbuka kesadarannya. Batinnya ini belum terbuka nih kesadaran batinnya. Masih tuntutannya banyak. Masih maunya banyak. Masih maunya banyak. Nah kita hari ini saya mencoba membongkar masalah U ini dari sisi yang mungkin lebih sederhana deh. Lebih sederhana. Saya nggak tahu apakah bahasa saya ini sudah cukup sederhana. Kemarin saya bilang begini, saya bilang kepada pengurus bagian pengembangan, saya bilang begini, mungkin bagi saya, kadang-kadang apa yang ada di otak saya
ketika saya keluarkan, ketika saya sampaikan, mungkin bagi yang lainnya akan terasa kok rumit, kok rasanya berat amat. Saya berkata demikian. Kenapa? Karena pola pikir ini sudah mulai berbeda nih. Saya juga mulai merasakan nih. Dulu saya menjabarkan U sebagai kalau satu ruangan ini, satu ruangan studio ini tadi saya cerita bahwa di depan saya ada kamera, di sana ada layar, di sini ada laptop. Kalian semua bisa membayangkan secara keseluruhan ruangan ini. Ruangan studio saya yang sekarang saya tempati ini. Ini namanya U. Dulu saya menceritakan begitu. U itu demikian. Sama seperti ketika saya bercerita tentang macan tutul nih, macan tutul. Ya, macan tutul tahu ya. Saya menceritakan, saya kasih nih ada belangnya begini nih, titik-titik belangnya ini. Saya cukup kasih satu sisi titik-titiknya itu, lalu kalian yang lainnya bisa langsung membayangkan macan tutul. Itu namanya U. Dulu ketika awal-awal begitu ceritanya dalam otak saya itu begitu. Zaman dulu yang masih mengikuti Jangtau Sufu, di awal-awal Sufu kan ngomong begini nih. U itu apa? U itu misalnya Sufu bilang begini. Kita lagi kumpul bareng-bareng, tiba-tiba Sufu bilang begini. Nah, terus apa? Kalau orang yang U itu semua terus diam. Itu bukan U sesungguhnya. U yang di awal diam. Udah begini diam dong. Ada orang yang sudah dibeginin masih apa-apa. Ini kan namanya nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Otaknya nggak nyambung. Ada sebagian udah diam. Mulai nyambung. Orang yang U adalah dibeginin dia langsung mencari tempat. Ada apa nih? Ada bahaya apa? Ya, mungkin matiin lampunya, mungkin pintunya dijaga dan sebagainya. Ini yang U. Yang U. Nah, seperti misalnya Sufu juga pernah cerita. Ada seorang murid tanya kepada Sufunya, lagi rame-rame tanya. Waduh, tanyanya tentang hal-hal yang tinggi dah pokoknya. Murid ini pintar, tanya tinggi. Sufunya merasa, ini kok tanyanya begini ya. Terus Sufunya diem aja, malah nggak dijawab, malah dimarahin. Kamu itu nanya sembarangan, dikeplak kepalanya bagian belakangnya, pak 3 kali diketakin 3 kali, tuk 3 kali ditinggal. Yang lainnya mensyukuri, syukur loh, nanya sembarangan gitu ya. Yang lainnya senang. Artinya kan jelek yang lainnya. Murid lainnya jelek kan? Malah kapok lu kapan ya, nanya sembarangan terus. Nah, murid ini dia mikir, gua tanya nggak salah. Tanya saya hal yang benar, kok saya malah dimarahin, saya malah dikeplak kepala saya belakangnya 3 kali. Dia mikir, jangan-jangan ini Sufunya ngasih petunjuk nih. Saya dipukul belakang kepala 3 kali, berarti saya nanti jam 3 subuh, saya lewat pintu belakang, cari Sufunya. Ini namanya U. Ini namanya U. U yang demikian, dari pikiran apa dari hati? Tentu orang akan ngomong gabungan lah. Jelas, gabungan. Ya. Tapi yang utama hati. Kenapa yang utama hati? Karena kalau hati dia tidak bisa menerima Sufunya dulu, nggak mungkin Sufu saya ini boceng, tiba-tiba saya nanya dikeplak kepalanya. Kalau nggak bisa terima itu, nggak terbuka U dia. Dia marah, apa saya nanya baik-baik malah dikeplak kepala saya. Waduh, gurunya gila kali dia. Nah, kan nggak bisa kan hatinya kan? Ya, ini penyebab dia nggak bisa U. Penyebab dia akhirnya salah nangkepnya. Gurunya dianggap gila malah. Tapi seorang murid yang dia terbuka batinnya, dia awalnya dia nggak mungkin. Sufu saya ini gua tanya begini terus saya dikeplak, ini nggak mungkin. Ada sebabnya apa? Dia mulai berpikir, hatinya dulu terbuka. Baru pikirannya berjalan. Nah, ketika pikiran berjalan, oh saya berarti harus coba sih malam-malam nanti saya ketok pintu belakangnya jam 3,
Ternyata benar ditungguin sama sufunya. Wah, sufunya bilang kamu tahu. Pinter berarti kamu. U-nya tinggi. Ini U. Bukan pinter loh. Bukan pinter loh, beda loh. Ini U-nya tinggi, murid ini. Nah, baru diceritain. Yang kamu tanya begini, baru dikasih tahu rahasianya. Nah, ini namanya U. Ya, jadi menurut saya proses U ini harus dari awal, mudah-mudahan bisa nangkep nih dari awal. Dari awal kita ini sepertinya orang yang U-nya tinggi itu orang yang pintar. Enggak. Tapi butuh pintar. Kalau mikir aja nggak bisa ya susah lah. Ya butuh kepandaian sampai batas-batas tertentu butuh. Tapi itu tidak mutlak. Yang mutlak tuh batinnya harus terbuka. Harus bersih, harus murni. Makanya saya kadang-kadang ini mengatakan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, sufu kita cuma ngajarin kita Shu Xin Yang Xin. Batinnya dibersihin terus, batinnya dibersihin terus. Itu kuncinya sebetulnya. Tanpa ini, tanpa batin kita mulai bersih dulu, mulai bisa terima dulu, nggak terbuka, lain-lainnya nggak terbuka semua. U-nya nggak terbuka. Nah ini namanya U, ya namanya U. Nah, waduh ini sudah jam 8.20 ya, padahal cerita saya kok masih panjang. Sebentar, Jeff, udah banyak pertanyaan nggak Jeff? Ada, belum ya? Cameron, ada. Kita mau pertanyaan dulu atau lanjut? Ada satu pertanyaan sih. Oh, masih satu ya. Udah saya lanjut dulu lah. Ya, lanjut Mungkin dulu semua ya, mungkin semua lagi terkesima mendengar saya cerita ya. Saya lanjut dulu lah. Jadi begitulah menurut saya proses dari U ini, proses dari U ini. Jadi kadang-kadang orang kan bilang begini. Seringkali ada pepatah yang ngomong gini, seringkali ketika sudah masuk pada masa-masa saat terakhir hidupnya, manusia ini baru dia sadar. Baru dia mulai menyadari, aduh ternyata hidup saya ini belum, harusnya saya begini. Itu bukan sadar, bukan U, itu penyesalan. Itu penyesalan yang datangnya terlambat, penyesalan. Bukan U, bukan penyesalan. U itu mestinya datangnya di awal, di minimal dia masih ada upaya untuk menyelesaikan atau untuk merubah. Kalau sudah terakhir, sudah tinggal saat-saat terakhir baru aduh mestinya saya begini. Itu bukan U, itu penyesalan. Ya. Nah, ada juga orang yang mengatakan begini. Kadang-kadang manusia ini butuh situasi-situasi yang ekstrim yang membuat supaya dia terbuka U-nya. Supaya dia terbuka kesadarannya. Apakah benar ini? Saya kasih dua contoh cerita ekstrim. Contoh cerita ekstrim. Ya, jadi begini ceritanya. Ini cerita adalah kejadian yang sebenarnya, true story. Satu terjadi di Tiongkok, satu terjadi di Amerika. Ya, saya juga ini bukan cerita yang saya dapatkan, saya dapat dari baca, saya dapat dari dengar. Mudah-mudahan yang lainnya di sini juga mudah-mudahan pernah dengar juga. Ya, pernah dengar semua lah. Jadi ini cerita ini yang awalnya cerita di Santung, Provinsi Santung. Katanya begini, ada seorang pemuda, anak-anak lah, masih belasan tahun, laki, masih belasan tahun, karena suatu kecelakaan kakinya terlindas oleh mobil, akhirnya cacat total, kakinya dua-duanya nggak bisa jalan. Dengan kondisi seperti itu di kota kecil, di kampung, apa yang bisa dia lakukan dengan kecacatan kaki yang total begitu? Dia hanya bisa menjadi pengemis. Tiap hari dia cuma bisa minta-minta pengemis, ya, minta-minta. Ya umurnya mulai ya belasan lah, belasan itu artinya mungkin 16-17 tahun, 15-16 gitu. Lalu dia minta-minta. Tiap hari cuman kasih satu tempat minta-minta. Ini untuk menyambung hidup dia. Lalu suatu hari ada seorang anak perempuan yang karena mungkin melihat dia kasihan, hatinya iba kasihan, lalu memberikan uang kira-kira sekwai lah. Sekwai. Bagi orang kampung,
khususnya peminta-minta, ya, pengemis ini, tiap hari paling dikasih orang mau yang mau begitu, ya paling kue paling besar satu renminbi paling besar. Tiba-tiba hari itu ada seorang anak-anak perempuan yang begitu cantiknya ngasih dia sekue. Dia sangat tersentuh hatinya, sangat tersentuh dia. Begitu tersentuhnya akhirnya dia merangkak mau apa ya? Mau berterima kasih pada anak kecil ini, pada anak-anak ini, perempuan ini, mau pai kue. Dia bilang saat itu mau pai kue supaya menyampaikan begitu terkejutnya dia, begitu tergeraknya hati dia. Dia samperin dengan merangkak. Anak perempuan ini takut. Jadi begitu ini merangkak, ini ngapain kamu, mau apa? Aduh, dia merasa sangat-sangat terpukul batinnya. Dia bilang, nggak jadi dong, anak ini kaget, lari, mau lari, kenapa kok kamu mau apa ini? Jadi dia merasakan saat itu begitu terpukulnya batinnya, ya. Dia bilang, saya ini begini tidak bergunanya, sampai saya mau mau berterima kasih saja tidak diterima oleh anak kecil ini, sama-sama anak-anak sih, belum nggak beda jauh umurnya, sangat terpukul batinnya. Nah, ketika batinnya sangat terpukul itu, lalu dia memutuskan, mulai sekarang saya tidak mau lagi menjadi pengemis. Saya tidak mau lagi mengalami pukulan yang begini beratnya. Sampai saya mau berterima kasih pun ditolak oleh orang. Nah, saat itu merubah hidup dia. Mulai saat itu dia berubah. Dia nggak mau lagi menjadi pengemis. Merasa begitu terpukul batinnya. Begitu terhina dia. Apakah ini Apakah ini Nah, nanti silakan ya, nanti dijawab sendiri. Saya lanjut ceritanya. Lalu ketika dia sudah memutuskan, saya tidak mau lagi jadi pengemis. Mulai besok dia mencari. Nggak jadi pengemis, saya mau jadi apa nih? Saya mau bisa apa? Dia lihat ada perkumpulan, ada satu kumpulan orang-orang cacat, kumpulan orang-orang cacat di desanya, di kota kecilnya itu, yang perkumpulan kesenian untuk orang-orang cacat. Dia bilang, saya gabung. Ditanya oleh pimpinan perkumpulan, kamu bisa apa? Ya saya bisa nyanyi dah, bisa nyanyi. Saya nggak bisa main musik, nggak bisa, saya bisa nyanyi dah. Mulailah saat itu dia belajar nyanyi. Belajar nyanyi dia. Mulai dia menyanyi. Satu perkumpulan, waduh, yang lain ada yang main musik, dia nyanyi. Mulai belajar. Akhirnya suara dia lumayan bagus. Nah, ketika sudah mulai terbiasa oleh kehidupan menyanyi ini, dapat penghasilan juga kan, perkumpulan ini dapat penghasilan. Ada seorang gadis, tiap hari nonton pertunjukan pengemis para orang-orang cacat ini. Bukan pengemis lagi sekarang, bukan pengemis. Perkumpulan orang-orang yang ada kecacatan ini, ada seorang gadis yang nonton tiap hari. Selesai nonton, selesai dengar orang nyanyi, dia kasih sumbangan lah ya, bukan pengemis kan, itu kasih sumbangan, terus dia tinggal. Terus perempuan yang gadis cantik ini nonton terus si pemuda cacat ini nyanyi tiap hari sampai berbulan-bulan. Akhirnya pemuda ini merasa jatuh cinta dia. Jatuh cinta pada gadis ini. Nah, ketika jatuh cinta, ketika dia mau menyampaikan rasa hatinya ini, ditolak lagi sama gadis itu. Ditolak. Kenapa? Akhirnya dia sadar, saya cacat begini, masa ya saya pantas. Saya pantas bisa minta dia jadi istri saya. Terpukul lagi dia kedua kali. Dengan sangat berat. Terpukul dia. Merasa, aduh, nggak mungkinlah kondisi saya yang demikian ini, saya bisa menikahi gadis yang demikian cantik. Terpukul dia. Terpukul. Kembali lagi dia menyatakan, saya nggak mau lagi hidup seperti ini. Saya mau merubah hidup saya mau menuju kehidupan yang baru, saya mau berumah tangga, saya mau macam-macam. Muncul pikiran ini. Apakah ini Apakah ini Nah,
Lalu saya lanjut ceritanya. Nah, nanti jawabannya silakan jawab masing-masing ya. Lanjut saya ceritanya. Sejak saat itu dia memutuskan, saya mau merubah hidup saya lagi. Dengan apa? Dengan apa? Dia bilang, saya mau merubah batin saya sekarang. Hidup ini nggak cuma masalah cari uang. Dia bilang, hidup ini nggak cuma masalah saya mau menikah. Hidup ini tidak hanya masalah saya dihina dan sebagainya. Saat itu mulai dia mencari apa? Saya mau memenuhi kebutuhan batin saya sekarang. Nah, saat itu di Santung ini, saya lupa gunungnya apa, ada satu Taukuan di situ. Dia memutuskan, saya mau menuju ke Taukuan itu, ke puncak gunung itu, saya mau mencari guru untuk mendapatkan siraman rohani. Dia mulai melakukan perjalanan. Awalnya perjalanan ini tidak dikenal orang. Hanya dari dia pribadi, dia ingin merubah hidup dia, ingin mengisi batin dia jalan, terseok-seok dia jalan. Namanya orang cacat, dua-dua kaki, bagaimana merangkak dia jalan menuju ke puncak gunung itu. Ketauan di atas itu. Dia mencari gurunya. Satu kali dia, wah nggak tahu diajarin apa, pulang. Setelah sampai balik lagi ke kampung, nggak tahu sekian bulan lagi, naik lagi dia. Nah, kisah dia ini pelan-pelan menarik perhatian orang. Ih, ini siapa nih? Yang lain jalan kaki setengah mati menuju ke, tahu kan kalau kita yang pernah jalan-jalan ke Cungkok, Taukuannya begitu. Ini cacat, dia merangkak naik ke atas. Apanya yang menyebabkan orang ini bisa demikian? Tekadnya kah? Batinnya kah? Nah, mulai dia banyak yang mulai ada yang wawancarain dia. Kok kamu naik, kenapa? Saya lagi mau mencari ini pencerahan batin saya. Wah, mulai akhirnya kisah ini ada yang mengangkat menjadi, ya namanya media sosial kan. Waduh, dalam waktu sebentar orang ini jadi terkenal, banyak duit, dan menjadi pembicara, motivator. Kenapa? Kisah hidup dia menjadi inspirasi banyak orang. Lalu sampai dia bisa menikah dengan seorang gadis yang baik, lalu dia bisa punya keluarga sendiri, lalu dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengatasi masalah-masalah hidup banyak orang. Nah, ini di Cungkok. Nah, bayangkan sisi mana dia ini U-nya. Ketika seseorang mengalami pukulan yang berat di batinnya, mungkin dia memutuskan saya harus berubah. Itu belum terbuka U-nya. Karena dia merasa tidak terima dengan hinaan, tidak terima dengan kondisi. Itu belum U. Tapi ketika dia sudah mulai menerima, saya mau mengisi pencerahan batin saya, dia mulai menerima itu semua. Dia menuju ke puncak gunung, dia menerima. Sekali, dua kali. Karena orang yang tercerahkan, orang yang batinnya sudah terbuka, halangan apapun menjadi tidak ada. Halangan apapun tidak menjadi halangan. Ini namanya U. Nah, disitulah memunculkan orang yang baru. Orang yang baru. Nah, ini cerita tentang pemuda yang di Santung itu. Ya. Nah, cerita yang lainnya ini, waduh, udah 1 jam ya. Ya, cerita yang lainnya saya tambahin dah. Cerita ini, kalau ini saya yakin banyak orang tahu dah. Cerita ini terjadi di Amerika. Jadi katanya ada seorang gadis, seorang perempuan ini dari kecil dia ini senang melukis, dia senang melukis. Tapi orang tuanya nggak suka. Orang tuanya mengatakan, ngapain kamu ngelukis? Dari ngelukis memangnya bisa dapat duit. Udah. Jadi orang tuanya maksa dia sekolah teknik sipil, yang dia sebetulnya nggak suka. Tapi otaknya karena memang pintar, memang cerdas, ya bisa lah lulus. Orang tuanya bilang, kamu kalau nggak sekolah ini nanti kamu nggak bisa cari uang. Wah, mulailah dia sekolah teknik sipil. Setelah sekolah, dia lalu setelah lulus dia kerja. Kerja di satu perusahaan yang bagian teknik sipil itu dia mulai kerja, merintis karir bertahun-tahun. Nah, suatu saat
Suatu saat dia merasa begini, bertahun-tahun kerja, apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan batin dia. Tapi dia nggak berani melawan, tidak bisa melawan, tidak bisa merubah nasibnya. Kalau nggak kerja kan nggak ada hasil. Lalu suatu hari dia mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan mobil, akhirnya dia cacat, lumpuh, kakinya lumpuh. Nah, ketika mengalami kecacatan ini di rumah sakit berbulan-bulan, dia merasa putus asa. Aduh, dia bilang, sekarang saya cacat, sekarang ini putus asa dia. Putus asa, mau bunuh diri dan sebagainya, putus asa. Tiap hari hanya isinya menangis saja. Ya, meratapi nasib dia. Kok nasib saya jelek bener? Lalu sampai suatu saat, ketika sudah berbulan-bulan dia melihat dari dalam kamarnya, dia lihat ke depan jendela itu, dia lihat, oh ada burung-burung terbang, waduh ada pemandangan, ada ini. Terus dia tiba-tiba terbuka, mulai terbuka dia. Lalu dia tiba-tiba berpikir, ini adalah jalan yang diberikan oleh yang di atas. Kenapa? Selama ini saya kerja, saya merintis karir saya tiap hari pergi pagi kerja sampai malam itu saya tidak pernah merasa bahagia. Terus sekarang saya duduk di ranjang begini nih, tiap hari duduk di ranjang, setidaknya saya tidak perlu kerja nih. Beban saya mulai hilang. Lalu dia mulai mencoba panggil sus, tolong dong, ambilin saya pena, ambilin saya kanvas, ini. Nah, mulai dia sambil duduk di ranjang, mulai dia bikin gambar-gambar. Bisa dari pagi gambar sampai sore, sampai lupa makan, sampai ini. Kalau nggak diingatin susternya, dia gambar terus. Lalu dia merasakan, inilah hidup saya, dia bilang. Inilah hidup saya. Lalu dia mulai, orang tuanya mau tidak mau, karena ketika anaknya ini mengalami kelumpuhan, orang tuanya juga menyesal. Akhirnya orang tuanya merestui, ya udah dah, kamu gambar aja dah. Oh, anaknya dilihat seneng gambar, bahagia gambar, dibiarin gambar. Ketika keluar dari rumah sakit sekian bulan kemudian, dia sudah menyelesaikan puluhan gambar. Lalu dia ngomong, papanya nanya, dia bilang, sekarang kamu udah bisa keluar dari rumah sakit, apa permintaan kamu? Papanya udah nyesel dong ya. Anaknya bilang, permintaan saya ingin mengadakan ini, pameran gambar saya, lukisan saya. Papanya langsung, oke, saya penuhin semua permintaan kamu. Dibuatkanlah satu pameran lukisan. Nah, ketika pameran lukisan itu dibuat, cerita ini muncul, banyak orang menjadi tertarik, dan lukisannya dibeli orang banyak. Dia menjadi kaya raya. Lalu selanjutnya hasil lukisan-lukisan dia itu benar-benar bisa merubah hidup dia, merubah banyak orang. Kisah dia ini yang bisa merubah musibah menjadi sesuatu yang positif, yang membuat dia menemukan kembali hidupnya, merubah banyak orang. Nah, ini dimulai dari mana? Dimulai dari mana? U-nya dimulai dari mana? U-nya dimulai dari ketika dia bisa menerima bahwa musibah itu memang harus dia alami. Ketika dia bisa menerima itu, baru dia bisa menemukan kembali bahwa sebetulnya mungkin ini adalah petunjuk dari yang di atas. Mungkin ini adalah jalan hidup saya untuk kembali menjadi pelukis. Nah, tentu seperti cerita-cerita lainnya, motivasi lainnya, berakhir dengan happy ending. Dia bisa berkeluarga, menemukan orang yang mencintai dia, menemukan pangeran dia, lalu dia bisa berumah tangga, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Seperti biasa cerita motivasi seperti itu. Tapi ini adalah cerita yang sebenarnya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah, U-nya ini, ya, terbukanya
kesadaran dia, tercerahkannya ini di titik mana. Tapi kita semua orang-orang tahu ini, jangan harus mengalami yang seperti ini dulu baru terbuka. Bukan itu tujuan saya, bukan. Saya hanya ingin menyampaikan, ini di mana mulainya bekerja itu. Ketika batinnya bisa terima, ketika batinnya sudah bisa terbuka, ini yang penting. Baru otaknya bisa jalan, baru kecerdasannya nyambung. Kalau tidak, kecerdasan itu menjadi sesuatu yang membuat jalannya bersimpang banyak. Nah, ini menurut saya adalah pengertian tentang U. Ya, oke. Jadi saya udah cerita banyak. Silakan, Jeff, kalau ada pertanyaan. Saya udah 1 jam lebih. Silakan, kalau ada pertanyaan. Oke, Camren, ini ada satu pertanyaan dulu dari Hadi dari Mojokerto. Selamat malam, Cameren. Saya mau bertanya, apakah benar perkataan dari orang lain bisa ada kemungkinan untuk berbohong daripada batin orang itu sendiri? Karena almarhum papa saya pernah memberi nasihat, jangan percaya ucapan orang lain tetapi lihat isi batin orang itu. Terima kasih. Ya menurut saya sih benar ya. Menurut saya benar. Seperti tadi saya bilang, ucapan seseorang, pikiran seseorang, ya, apalagi di zaman sekarang nih, apalagi di zaman sekarang, banyak palsunya di zaman sekarang. Di depan ngomong, di belakang beda. Depannya ngomong, wah, bekana begini, di belakangnya beda, hatinya beda. Di depan baik-baik, dari belakang mau nusuk. Ini umum terjadi, umum terjadi. Maka saya bilang, saya pernah cerita begini. Nah, ini pernah saya ceritakan. Jadi saya ada suatu cerita, saya nonton suatu film. Suatu film itu begini, tentang seorang yang budak. Zaman dulu kan ada budak ya. Maksudnya orang yang dibeli dulu kan ada jual orang, jual budak. Dibeli untuk menjadi pembantu di rumah. Nah, ada satu keluarga ini, dia mempunyai seorang budak lah ya, pembantu sampai di rumah, lalu karena orangnya ini juga baik, ya, orang ini juga baik, pembantu ini juga dikasih hidup yang layak lah, meskipun statusnya adalah pembantu juga di rumah itu, layak. Nah, saya lihat ceritanya sampai akhirnya si budak ini, pembantu ini, karena dia merasa saya ini hutang, ketika hidup saya nggak jelas, ya dijual oleh orang-orang itu, lalu dibeli oleh ini, dijadikan pembantu dia merasa saya hutang nyawa, saya hutang hidup dengan majikan saya ini. Nah, sehingga si budak ini akhirnya dia membela mati-matian, bahkan mengorbankan dirinya untuk membela tuannya ini, majikannya ini. Ini zaman dulu terjadi seperti itu. Apa satu kesimpulan yang bisa kita dapat dari cerita ini? Adalah zaman dulu batin orang ini bersih. Ketika dia merasa saya ini berhutang budi, saya ini berhutang nyawa, saya ini menerima kebaikan, dia sama rela nyawanya untuk membela ini. Mengorbankan nyawanya tanpa apapun, dia korbankan semuanya. Ketika dia ngabdi sepenuhnya. Ini adalah makna ceritanya yang saya ingin sampaikan. Kalau zaman sekarang, jiwa seperti ini, batin seperti ini, makin lama makin menyusut, makin lama makin menipis. Akhirnya antara yang disampaikan sama yang ada dalam hatinya, sama yang dilakukan, berbeda semua. Nah, jadi Wang Yangming mengajarkan bahwa manusia ini antara otaknya, kepandaiannya, antara yang dia ucapkan, antara yang dia lakukan dan hatinya harus satu. Ya, Wang Yangming mengatakan zhi xing he harus satu. Nah, kita
orang-orang zaman sekarang, kurangnya sekarang di sini nih. Seringkali yang diomongin sama hatinya beda. Ya, punya maksud lain, punya tujuan lain, sehingga yang tadinya mungkin adalah cara yang baik menjadi intrik. Beda istilah. Awalnya mau menyampaikan satu cara, ini cara yang baik nih. Tapi karena ditunggangi oleh keinginan, akhirnya bukan menjadi cara yang baik yang disampaikan, menjadi intrik agar keinginannya dipenuhi orang lain. Nah, ini bedanya nih. Jadi nggak salah nasihat papanya, ya papa dari Hadi ini nggak salah. Kita harus bisa, ya tapi itu kan butuh pengalaman. Seringkali kita ini kan terpengaruh oleh omongan orang, ya terpengaruh. Oh begini, waduh kita terpengaruh akhirnya, waduh ternyata ditipu, akhirnya ternyata beda. Nah kita harus bisa mengerti batin orang itu bagaimana sebetulnya. Caranya bagaimana nih? Caranya bagaimana? Banyak caranya sih sebetulnya, banyak sih. Ya, tapi yang paling penting menurut saya adalah terserahlah orang itu dia mau berbicara sesuai dengan batin dia atau tidak. Itu urusan dia. Itu urusan mereka. Dia mau ngomongnya A, batinnya B, terserah mereka. Yang penting kita jangan. Mungkin saat-saat awal ketika kita tetap berpegang teguh pada antara yang saya bicarakan dengan hati saya ini harus sama, nggak boleh beda. Jangan mengingkari nurani. Mungkin di awal-awal kita mengalami kerugian-kerugian, mengalami hal-hal yang malah negatif. Jangan hiraukan. Jalan terus. Kan masih muda kan kita kan? Masih muda. Perlu pengalaman. Oh ternyata antara yang dia bicarakan di depan sama di belakang beda. Jangan masih muda-muda sudah pinter ngintrik. Jangan masih muda-muda sudah mikir. Begitu dia ngomong, jangan-jangan ini di belakangnya ada ini. Nah, kita sudah memulai hati kita dengan hal yang negatif nih. Kita nggak akan terbuka nih kalau begitu. Ya, kita nggak akan terbuka. Nah, ini anjuran saya nih bagi Hadi. Jadi, biarinlah kalau orang lain dia mau antara yang diomongin dengan ini beda, akhirnya merugikan kita, biarinlah. Itu urusan dia. Yang penting kita jangan. Sebagai seorang muda-mudi ini, kita harus katanya muda-mudi ini harus idealis kan. Mulailah idealis dari batinnya. Buat batin kita idealis. Jangan ngingkarin ya batinnya. Jangan melakukan hal-hal yang misalnya apa ya? Misalnya ngomongnya A, batinnya enggak A. Jangan, mendingan ngomong sebaiknya. Tapi sekarang saya teringat orang salah apa ya? Salah mengartikan kata-kata dari Lao Tzu. Katanya begini. Kata-kata yang jujur itu tidak enak didengar, kasar. Kata-kata yang halus itu nggak jujur. Orang mengartikan begitu, saya bilang salah. Salah mengartikan. Yang dimaksud adalah kata-kata Lao Tzu, saya nggak bisa bahas satu persatu apa detail kata-kata. Kira-kira seperti itu kan orang bilang. Makanya ada orang bilang, gua pokoknya ngomongnya kasar, asal jeplak aja. Ini karena saya jujur. Lah ini tidak beradab namanya. Salah mengartikan ajaran Lao Tzu. Salah mengartikan. Yang dimaksud Lao Tzu adalah ketika orang lain berkata yang sejujurnya, mungkin hati kita merasa nggak enak. Bukan bagi kita seolah kok kasar amat ya. Bukan dia kasar loh. Kita yang merasa dia kok rasanya nyinggung saya. Kok rasanya nggak mengenakkan saya ya. Padahal dia ngomong jujur. Itu benar. Tapi bukan asal kita kasar dibilang saya ini jujur. Oh salah. Salah. Ya, salah. Nah banyak hal kok yang ini menurut saya ini perlu. Sekarang ini sudah apakah salah mengartikan? Apakah zamannya sudah berubah? Ada orang selalu ngomong, obat yang manjur mesti pahit. Nggak bisa, sekarang enggak. Sekarang obat-obatan udah kapsul, udah apa semua, mana ada pahit? Nggak ada, nggak kerasa pahitnya. Zaman dulu, waduh katanya kalau obat yang manjur itu mesti pahit. Enggak, zaman dulu juga sudah para sinsai berusaha membuat obat-obatan itu dibuat jadi pil dan sebagainya, kan nggak pahit.
Jadi pengertian itu harus di-clear-kan. Harus di-clear-kan. Ya. Dan masih banyak nih, saya menemukan, nanti pelan-pelan saya akan menyampaikan, banyak hal peribahasa, apa pemahaman yang kuno dulu, salah sekarang. Salah, harus dirombak. Beranikah kita ngerombak? Ngerombak pengertiannya loh ya. Bukan nantang, wah orang kuno itu tolol lah, enggak, bukan begitu. Maksudnya ini dengan zaman sekarang sudah berbeda nih, nggak bisa diterapkan seperti ini. Ya. Nah, sama. Jadi kalau kita ini mau berkata yang sebenarnya, ya nggak harus kasar dong. Kita mau memberitahu, oh kamu ini salah, ya, yang benar ini begini. Yang penting nurani kita ini benar. Bagi dia mungkin, waduh saya ditegur nih, waduh saya dikritik nih, waduh ini. Tapi ngomong kita kan nggak kasar. Bagi dia dengar kok saya dikritik. Nah ini, tapi nggak masalah. Jadi saya menganjurkan kita semua yang muda-mudi ini, jangan salah paham, jangan salah dengar. Wow, yang penting gue jujur, kasar terserah. Lah salah. Itu namanya tidak beradab. Kita harus bisa menyampaikan apa maksud kita dengan bahasa yang baik, dengan etika yang benar, dengan sopan santun, dan tersampaikan apa. Ini namanya ilmu komunikasi. Bukan asal ngomong. Apalagi mengintrik. Kalau intrik kan pura-pura ngomongnya baik-baik, ternyata tujuannya lain. Ini yang dihindari, benar. Jadi banyak orang yang ngomongnya pura-pura baik, ternyata intrik, itu benar. Tapi nggak semua orang yang ngomongnya baik terus dianggap intrik kan? Ya, salah kita. Wow, kita ngomongnya benar, diajarkan apa? Berbicara baik, berkelakuan baik, beramal baik. Dari pertama anjuran Siuto udah begitu. Giliran kita ngomongnya baik-baik dibilang intrik. Lah kan ngawur. Ya kan kacau. Kalau begini ini ajarannya jadi kacau dong. Ya, disuruh ngomong baik, giliran ngomong baik dibilang intrik. Lah kan kacau ini. Nggak bisa. Malah yang ngomongnya kasar dianggap benar. Udah salah. Ini tidak boleh demikian. Ya, ini dibutuhkan apa nih? Dibutuhkan apa nih? Apakah kata-kata itu terdengar kurang enak? Apakah kata-kata itu terdengar enak? Yang penting batin kita nih. Terserah dia punya tujuan apa, batin kita kalau terbuka, kita akan tahu, oh dia ini cuman begini toh. Oh dia ini cuman mau memanfaatkan saya toh. Oh dia ini cuman maunya tujuannya ini toh. Nah, tinggal kita dong. Tinggal kita, apakah kita mau mengikuti apa yang dia mau? Nggak ada salahnya dong. Ya nggak ada salahnya. Manusia ini kadang-kadang butuh. Butuh pura-pura bodoh. Butuh pura-pura ya di trik orang dikit-dikit, diintrik dikit-dikit, dibohongin dikit-dikit, ya udahlah. Bukan kita nggak ngerti, kita ngerti, ya udah biarin aja level dia cuma segitu. Biarin aja lah, kasihlah. Dia pengen nama, pengen kasihlah. Nah, muda-mudi yang seringkali kan terbenturnya di sini nih hatinya. Nggak bisa lah. Kalau udah nggak bisa kan udah nutup batinnya. U-nya nggak jalan. Jangan menutup batin kita. U-nya nggak jalan. Apapun itu. Apapun itu. Apapun itu. Nah, coba sekarang silakan pertanyakan misalnya apa nih misalnya. Misalnya nih ya sekarang. Kok saya sulit ya dapat jodoh ya? Misalnya nih ada perkataan begini. Kok sulit saya dapat jodoh? Mudah-mudi kan urusannya jodoh kan. Kok sulit ya saya dapat jodoh ya? Pertama yang harus dibuka itu apa? Batinnya dibuka. Dibuka dulu batinnya, kamu ini butuh nggak gitu. Akuin dengan jujur, oh saya ini perlu pendamping loh. Saya ini benar-benar butuh loh, perlu loh. Dengan membuka batin ini, baru ada kesempatan masuk. Kalau enggak ya tiap kali nutup. Antara butuh nggak butuh. Ya, antara wah syarat asal begana begini lah, syaratnya banyak. Akhirnya ya nggak dapat loh, syaratnya banyak. Nutup itu berarti batinnya nutup. Kalau batinnya buka kan siapa aja yang masuk terima dulu gitu kan. Nah, nanti baru dilihat, oh ini gitu. Ya, jadi saya jawabnya Hadi udah panjang lebar, ya nggak masalah ya. Mudah-mudahan ini rame banget nih, Cameron. Ada 7-8 pertanyaan nih. Oh, ini kok banyak sekarang. Ya. Oke, lanjut ya, Cameron ya. Pertanyaan kedua dari Richard.
Selamat malam, saya ingin bertanya, apakah kesadaran bisa dibangkitkan dan dilatih? Bagaimana cara melatih kesadaran kalau memang bisa? Ya, oke. Seperti tadi saya bilang, kesadaran ini, U ini dimulai dari batinnya. Bukan dimulai dari sisi pikirannya, dimulai dari sisi batinnya. Jadi cara membangkitkan U ini adalah dengan membersihkan batinnya. Kalau batinnya bersih, batinnya nggak ada intrik, nggak ada apa, otomatis setiap masalah kita bisa ketemukan inti masalahnya di mana, lalu bisa menemukan jalan keluarnya di mana. Nah itu namanya U kan, menemukan jalan keluarnya. Tapi batinnya harus terbuka dulu, batinnya harus bersih dulu. Nah itu latihnya dari sana, ya. Oke lanjut Jeff. Oke, ini Saya nggak ada dua panjang lebar. pertanyaan yang sama, mirip ya. Jadi Ya, saya gabungkan aja pertanyaan dari Betty dan juga Isa dari Surabaya. Selamat malam, saya mau bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan U atau kesadaran ketika kita masih banyak pikiran yang simpang siur? oke. Ya, ya kalau pikirannya simpang siur, ya pikirannya simpang siur lagi mana mau ya ngurus pikiran yang simpang siur itu kan urusan fisik kan itu, urusan pribadi fisiknya, bukan urusan batinnya. Kita coba bedakan antara dua nih, fisik sama batin. Kalau fisiknya aja masih simpang siur, gimana bisa ngurusin batinnya, ya kan? Jadi pertama kita sebetulnya harus mencari kenapa sih kok pikiran kita simpang siur. Kenapa dulu nih? Nah, orang bilang begini, bagi yang senior-senior, makanya saya bilang kita ini sebetulnya sangat beruntung. Ya sangat beruntung. Kenapa? Punya guru yang begitu hebat. Siapa yang masih ingat? Dulu pernah Sufu menceritakan Jiang-Tao tentang dimensi. Ya, ini saya coba mengingatkan. Mudah-mudi sih pasti nggak ingat. Pasti nggak dapat mungkin. Yang senior-senior yang hari ini mungkin juga ikut-ikut dengar. Sufu ada cerita tuh zaman itu tuh. Dia bilang kalau misalnya ada binatang-binatang semut misalnya. Ya, itu cuma dua dimensi tuh. Dia tahunya cuma bidang datar. Ya, bidang datar kan. Nah, manusia ini berapa dimensinya? 3 dimensi. Ya karena ada tinggi, lebar, panjang kan? Ada 3 dimensi. Lalat juga sama. Ya, yang lain-lain burung juga sama. Apakah manusia sama dengan burung? Apakah manusia sama dengan lalat? Nggak sama. Tapi dimensinya kehidupannya sama. Mungkin sebagian udah ngomong, oh nggak sama lah. Kenapa? Kan kita ada ininya, ada batinnya, ya, ada liangsinnya, kita ada sukmanya. Nah ini dimensi-dimensi. Itu zaman itu Sufu sudah ngomong tentang dimensi ini loh. Saya yakin banyak senior-senior kita nggak nangkap. Nggak nangkap. Ya, nggak nangkap. Nah, ini tentang U kan? Tentang U. Saat itu batin kita nggak bisa nih. Nggak bisa terbuka, nggak bisa terima apa sebetulnya yang dimaksud. Apa sebetulnya yang diajarkan. Nggak bisa terima nih. Nah, kalau kita mau berpikir nih, hidup ini, kita mikir, kok pikirannya kacau? Tadi bilang pikirannya masih semrawut, kacau balau. Kenapa? Yang dipikirin apa tuh? Pikirin kerjaan. Pikirin apa? Tadi di awal saya udah ngomong nih, tujuan manusia apa? Dari kecil sudah diomongin, sekolah yang pinter. Kalau sudah pinter nanti begitu sekolahnya tinggi, sudah tinggi nanti bisa dapat kerjaan. Kalau sudah dapat kerjaan nanti bisa dapat gaji yang lumayan tinggi. Kalau sudah dapat gaji nanti baru bisa kawin. Setelah kawin, wah nanti ini supaya hidupnya bahagia. Lah kan tujuannya mau hidup bahagia. Kenapa nggak mulai sekarang nih kita ini, ayo tiap hari hidup bahagia. Kan udah selesai. Ini namanya U nih. Jadi kalau terbelenggu masih gua ruwet nih kenapa duit nggak ada ini nggak ada lah kamu tujuannya kan mau bahagia. Tujuannya apa hidup kita? Kalau tujuan hidup kita mau bahagia, ya mulai sekarang dong. Jadi hidup kita ini tiap hari bahagia. Kenapa? Memang nggak bisa? Bisa dong. Loh, kalau saya nggak ada duit, memangnya bisa bahagia? Loh, memangnya bahagia itu tergantung duit. Banyak tuh yang banyak duit nggak bahagia kan? Jadi bahagia ini tergantung apa? Tergantung hati, bukan tergantung yang lainnya.
Tergantung batin kita. Kalau batin kita bisa tiap hari bahagia, lah kan udah. Ngapain pikirannya jadi pusing terus? Yang diruatin apa coba? Yang diruatin apa? Nah ini masalah pikiran dan masalah U-nya. Ya bisa dong. Kalau kita terbuka, iya ya. Hidup ini untuk apa? Nah kan mau cari bahagia. Lah batin kita dibuka dulu nih. Demikiankah batin kita maunya? Kalau memangnya mau tiap hari hidupnya bahagia, ya udah ayo mulai bahagia dong. Ketemu suaminya, misalnya suaminya agak nyebelin dikit, ya udah terimalah dengan bahagia. Saya pernah ngajarin, ketemu suaminya atau ketemu istrinya yang waduh tingkahnya kok jadi begini amat sih, anggap aja lagi lihat pohon bonsai itu loh, pohon bonsai. Pohon bonsai makin liuk-liuk, makin antik kan makin bagus kan? Manusia juga begitu. Manusia juga begitu, makin antik sifat dia makin bagus dilihatnya. Tergantung kita bisa nggak ngelihatnya nih. Tergantung kita bisa nggak ngelihatnya nih. Kan nggak bisa dirubah. Mau dirubah, gue lempenginnya patah. Ya biarin bonsainya begini liuk sana liuk sini. Cakep bener lah, kan enak, bahagia kita lihat bonsai. Begitu juga lihat orang-orang sekitar kita. Kok begini amat? Ya udah, nikmatin saja kan. Tujuannya kan bahagia. Apa tujuannya mau merubah orang? Kan enggak. Tujuannya kan mau bahagia kan? Ya udah terserah dia lah. Nah hidup juga begitu. Memang bisa. Semua masalah dihilangin. Nggak bisa. Ya biarin aja masalah-masalah ini mengiringi hidup kita. Kalau kita tetap bisa merasa bahagia di tengah-tengah masalah itu kan nggak masalah. Udah. Memang bisa pengaruh ke kita. Nggak bisa lah. Nah itu menurut saya ya. Ya gitu Jeff. Oke, CC Cangmeran. Lanjut ya. Ini dari Binjai, salah satu dari mudah-mudahan dari Binjai. Selamat malam Cangmeran. Saya pernah dikatakan PUU. Apakah benar seseorang bisa dinilai oleh orang lain, CC? Ya yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Kadang-kadang kita ini terlalu apa ya? Terlalu cepat memvonis orang. Terlalu cepat memvonis orang. Orang bilang, lu ini nggak ulah, lu enggak lah, sama-sama nggak ulah, terus gimana? Ya akhirnya sama-sama ulia-ulia udah jadinya, sama-sama ulia-ulia. Tergantung lo ya, jadi tergantung begini nih. Ketika dulu, ya, maka kita ini harus membedakan. Kita ini sebagai apa? Ini harus dibedakan nih, peran manusia. Katanya manusia turun masuk ke dunia ini menjalankan perannya masing-masing, benar gitu kan? Nah, benar nggak nih? Katanya menjalankan peran. Peran apa yang sedang kita jalankan? Seringkali manusia ini nggak bisa. Menjalankan perannya nggak bisa kok. Nah, contohnya nih. Ini kita ngomong tadi gara-gara nanya masalah dikatain orang PUU, ya pasti yang ngatain PUU ini kalau nggak seniornya, ya yang lebih tua dan sebagainya dong ya. Nggak mungkin yang lebih kecil terus ngatain yang lebih tua, lu ini PUU, kurang ajar bener gitu kan. Biasanya kan terbalik. Yang lebih tua yang ngomongin sama muda, lu ini PUU gitu. Kalau dibalik lah, memangnya lu apa enggak? Ya nanti kan marah jadinya. Akhirnya yang muda ini udahlah, tarik napas, tahan. Tarik napas panjang, tahan. Udah, terus ditelan ke dalam perut supaya nggak ngamuk. Udah selesai dong. Udah selesai, biarin aja dong, udah kan. Apapun perkataan dia memangnya membuat kita jadi bodoh? Memangnya membuat kita jadi PUU beneran? Kan enggak. Tapi kita juga harus pikir, sebetulnya ini yang apa toh yang dipermasalahkan. Nah, tadi saya contoh balik, masalah peran manusia. Menjadi perannya saja kadang-kadang nggak bisa. Ya, contohnya nih, kita semua ini perannya beda-beda kan? Apakah setiap manusia itu berperan pada satu peran? Enggak. Berperannya beda-beda lah. Lagi di perusahaan, wah sebagai kepala bagian misalnya. Perannya apa? Ketika di bagiannya dia sebagai atasan, peran dia. Ya, jadi kepada bawahan ngaturnya gimana? Ketika ketemu direksi, peran dia sebagai bawahan. Masih sebagai kayak atasan gitu, direksinya dikasih tahu ya dipecat. Ya, sampai rumah perannya jadi apa? Kalau yang laki mungkin jadi papa, seorang papa. Kalau ada orang tuanya mungkin menjadi seorang anak.
Kalau yang perempuan mungkin menjadi seorang istri atau mungkin menjadi seorang mama. Nah, peran itu sudah ganti ketika di rumah. Jangan lagi peran di perusahaan dibawa ke rumah. Istri diperintah-perintah, yang ngamuk lagi. Peran. Jadi peran ini juga harus berubah. Ini namanya U kan. Batin kita harus terbuka dulu, ngerti kan bahwa peran ini jangan salah peran. Di mana kamu berperan? Sudah sampai rumah ya mbok dikit kayak sama pasangannya, ya kan? Ya jangan sampai kayak waduh, kayak masih di kantor. Gimana? Ya peran ini harus berbeda-beda, sama dengan kita misalnya di Taupan. Kita di Taupan. Ya kita mungkin di perusahaan kita sebagai pimpinan, ketika di Taupan bertemu dengan banyak tahu-tahu, kita ini sederajat, sama-sama murid. Jangan akhirnya kita ini sok perintah, dianggap ini semua karyawannya kayak lagi, dia lupa bahwa dia ini sudah di Taupan, dia lupa, dia pikir dia lagi di perusahaan dia pikir dia yang gaji. Enggak. Nah ini peran ini harus masing-masing orang tahu di mana peran dia. Ketika perannya ini bisa dimainkan dengan benar, maka banyak sisi harus bisa diselesaikan dengan baik. Ya, nah ini yang akan membuat kita nggak mudah, nggak gampang mengatain orang. Lu ini apa-apa, lu ini bodoh, lu ini waduh. Yang seperti itu nggak bisa. Karena apa? Kita ini sedang belajar semua. Kita ini sedang belajar. Ya, saya pun tidak bisa mengatakan wah yang ini nggak bisa. Ya, ketika ini ya saya hanya menyampaikan pandangan saya seperti ini nih, pandangan saya. Beda pandangan silakan, nggak masalah. Pusing amat saya, nggak masalah. Tapi saya nggak mungkin mengatakan, waduh kamu ini nggak kamu ini kan kita tidak tahu alasannya. Setiap kejadian di baliknya itu alasannya apa kita harus tahu dulu. Ya, sama seorang itu perannya di kantor, ya dia harus tegas tuh. Di rumah dia mungkin disuruh istrinya ambilin tuh belanjaan, kucuk ngambilin. Kita ngomong nggak, dia kan dia ini di bos, di mosok dia ngambilin belanjaan istrinya, lah kan beda perannya. Kalau dari sisi itu kita ngomong dia nggak kan repot, ya repot. Seorang suami di rumah, misalnya dia lihat wah istrinya repot, bantu nyuci piring, waduh apa dia lah diomongin, lah yang salah siapa? Ya salah yang ngomong lah, yang jalanin bener dia tahu fungsi dia tahu peran dia di mana dia harus berperan, itu loh maksud saya. Ya, nah di sini U-nya. Ya, jadi janganlah gampang ngatain orang nggak dan sebagainya. Ya, saya rasa begitu. Ketika kita diomongin orang begitu, ya udahlah, terima aja lah. Toh nggak rugi apa-apa ini. Ya, begitu. Oke, Cameron, ini masih ada 4, 5. Kok nambah terus? Udah dong. Oke, ini lanjut ya. Dari Feby. Ya. Cameron, saya mau bertanya. Tadi sesuai cerita Cameron, tadi ada wanita yang hobi menggambar di Amerika. Memang cukup relate dengan anak-anak milenial sekarang. Banyak juga anak-anak milenial masih bingung untuk pilihan masa depannya. Lalu tidak sedikit orang tua yang ikut campur di dalamnya. Karena banyak anak-anak tersebut masih bingung dengan pilihan hatinya. Tapi terakhir malah jadi kurang cocok dengan pilihan yang diberikan orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya antara orang tua dan anak tersebut supaya tidak bingung dengan pilihan hidupnya. Dan si anak pun misalnya diberikan jalan oleh orang tuanya tidak menyesal di kemudian hari. Mohon bimbingannya. Ya, memang susah sih ya. Jadi orang tua itu tidak seperti zaman dulu. Asal beranak, asal dikasih makan, asal anaknya besar, udah beres. Nggak seperti itu kan. Nah zaman sekarang ini beda. Jadi bagi saya dua-dua sisi ini harus dikasih pemahaman, dikasih pengertian, harus dibuat bertambahlah pengertiannya, pengetahuannya. Nah sekarang kalau kita ngomong tentang anak, sebagai orang tua pasti orang tua ini mengharapkan, menginginkan anaknya hidupnya lebih baik, lebih bahagia. Pasti orang tua ingin begitu. Ini sebagai anak kita harus pandangannya ini dulu nih. Orang tua tujuannya pasti baik. Ya, nggak ada kan orang tuanya tujuannya jelek kan, nggak ada kan. Ini harus diterima dulu nih oleh anak muda nih, diterima. Sekarang masalah pilihan sekarang. Sekarang masalah pilihan. Kita tidak perlu kan
gara-gara pilihan kita langsung membuat orang tua kita melawan orang tua dan sebagainya. Kan nggak perlu itu. Nah, pilihan nih, bagaimana memilih kerjaan yang benar, bagaimana memilih yang pas untuk kita. Nah, ini yang penting. Ya, jadi kalau saya sampaikan di sini, waduh, bisa nggak habis-habis beneran ini, Jeff, bisa sampai pagi beneran ini. Jadinya kacau ini nanti acaranya kan. Jadi intinya adalah pekerjaan yang cocok kalau kita bisa bekerja dengan satu nyaman, seneng, tidak terikat, maksudnya bisa kerja rasanya nggak capek-capek, itu berarti cocok. Cari kerjaan yang seperti itu. Ya, tentu di awal-awal mungkin hidup kita, waduh, yang butuh di awal-awal apa? Nyambung hidup kan? Ya udah, daripada nganggur nggak kerja, ya carilah pekerjaan yang bisa mendapatkan kerja, bisa mendapatkan gaji, hidupnya bisa mulai berjalan. Itu dulu kan. Tapi sejalan dengan waktu kita mau mencari dulu jati diri kita ini apa? Saya cocok di mana? Nah, ini masalah ini sebetulnya ini menjadi salah satu program kita juga nih. Bagaimana muda-mudi kita bisa lebih cepat, lebih mudah menemukan passionnya di mana. Nah, ini harus menjadi program. Bahwa kalau muda-mudi kita pada cepat dapatkan, nggak seperti saya ini, nggak seperti generasi saya, dulu nggak ada yang ngasih tahu. Ya, akhirnya tumbur sana, tumbur sini, tumbur sana, tumbur sini. Waduh, orang kalau bertanya kepada saya, berapa kali ganti kerja? Puluhan kali saya, 20 sekian kali, saya hitung-hitung ada 27 apa 28 kali saya ganti kerjaan. Nah, kita kan berharap jangan sampai muda-mudi kita itu seperti itu. Ya, begitu sekali dua kali ada pengalaman, setelah sekian kali langsung ketemu. Nah, itu di situ. Cirinya adalah ketika kita melakukan kerjaan itu, nggak pusing masalah hasil. Nggak pusing. Hasil itu datang sendiri ketika kita sudah kerja dengan benar dan baik. Hasil itu datang sendiri. Awalnya kan kita kerja demi hasil. Nah, itu tadi, tadi itu. Naik gunung demi apa? Demi cari kayu bakar. Itu tadi kita. Kerja juga begitu. Kerja untuk apa? Untuk gaji. Nah, ini. Kerja untuk apa? Untuk dapat hasil. Nah, ini tadi itu kayak Lau Tao Tzu yang belum itu. Kalau kita kerja untuk kerja, waduh, saya senang dengan pekerjaan ini, saya nikmatin, saya bisa menampilkan kemampuan saya, otomatis duitnya dapat, otomatis hasilnya muncul. Nah, ini yang dipentingkan. Ya, jadi mudah-mudi kita ini harus bisa dibangkitkan di sananya. Ya, mudah-mudahan pengurus-pengurus yang ngurusin muda-mudi ini bisa menemukan formula-formula atau momen-momen atau seminar-seminar yang bisa membangkitkan ini. Ya, begitu Jeff. Lanjut Jeff. Oke, CC Cameron. Saya pilih jadi 2 pertanyaan karena menurut saya ini bagus banget pertanyaannya. Ya. Yang 2 terakhir ya, satu yang pertama adalah dari Juan dari Jakarta. Malam ya. Cameron mau tanya, apakah seseorang juga sangat bergantung dari tingginya tingkat pendidikan seseorang, luasnya pergaulan, banyaknya pengalamannya, atau faktor kondisi lingkungan sekitarnya? Atau sebenarnya tidak tergantung dengan kondisi tersebut, hanya bergantung pada kondisi batin yang telah kita buka untuk menerima hal-hal tersebut? Oke, ya ini pertanyaan yang bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi tingkatan seseorang ya, itu juga punya level. Punya level. Batinnya yang terbuka, ini adalah syarat utamanya. Tapi untuk meningkatkan selevel tingginya apa nih? Maka dewa-dewi pun, sensian pun, kalau kita lihat dari kenyataan, ada levelnya kan? Ada level, disitulah yang mungkin, kan saya masih manusia, mungkin yang menentukan levelnya nih. Jadi, yang nanti membantu meningkatkan level kualitas dari U-nya ini, yang tadi disebut oleh Yuan, pendidikannya, pergaulannya, lingkungannya, dan sebagainya yang membentuk dia ini, ya, yang membentuk dia ini berbarengan dengan batinnya dibuka, batinnya terbuka, tercerahkan, ini yang akan menentukan level dia. Menentukan level dia sampai di mana. Nah, seperti tadi saya cerita, seorang budak yang dia bisa menerima bahwa dia hutang budi, hutang nyawa kepada majikannya, dia rela mengorbankan nyawanya untuk membela majikannya, ini level U-nya seorang budak. Tapi bagi manusia awam, ini sudah sangat tinggi. Dia nyawa aja rela dikorbankan. Kita
ngitung-ngitung enak aja, kan gitu kan, ngitung enak aja, masa nyawa gua. Ini kan levelnya sampai sejauh mana nih, ya. Nah, bagaimana Kwan Kung bisa merelakan hidupnya demi apa? Demi kesetiaannya terhadap negaranya. Dari mana? Nah, ini berbeda. Tapi kalau kemampuan lainnya tidak ada, tidak masuk, ya kan levelnya nggak bisa naik. Jadi menurut saya selain hatinya, batinnya mulai terbuka, itu adalah pintu masuknya U-nya mulai terbuka, yang lain-lainnya ini adalah menunjang level U dia nanti akan sejauh apa, karena hasil dari terbukanya U seseorang ini nanti kan pada hasil apa yang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan selanjutnya di dalam hidup dia. Ini adalah berhubungan secara langsung, ada hubungannya. Itu menurut saya, Jeff. Oke, Cameron. Ini juga yang pertanyaan terakhir ternyata sudah dijawab juga sama Cameron, yaitu pertanyaan dari Edwin Sali bahwa menanyakan apakah U itu ada tingkatannya. Ternyata sudah dijawab. Jadi pertanyaan dari audiens udah dijawab semua. Mungkin ada beberapa, mohon maaf sekali ya, karena kita ada juga keterbatasan di waktu. Selanjutnya silakan Cameron apabila ada bahannya lagi ataupun wejangan terakhir, silakan Cameron. Nah, oke. Ya, jadi kita sudah 1,5 jam lebih lah ya, 1,5 jam lebih. Mudah-mudahan sih bahan saya hari ini, ya saya berharap minimal tujuan saya adalah kita tahu pentingnya membuka batin kita. Ya, batin kita ini jangan menutup diri. Orang yang sudah menutup diri, ya batinnya ditutup, saya nggak mau belajar, saya nggak mau ini, saya nggak mau ngakuin, pokoknya semua hal-hal yang menutup ini adalah kunci untuk kita nggak mau maju, U-nya nggak akan terbuka. Kita harus membuka. Di awal-awal kita membuka ini mungkin saja kita mengalami hal-hal yang rasanya kok gua jadi begini, kok saya jadi dikerjain orang. Itu adalah proses. Itu adalah membuat kita ini makin menjadi peka. Oh iya, sebenarnya ini di sini nih. Sebenarnya batin yang terbuka ini begini nih. Ya, ketika kita sudah tidak lagi merasa saya ditipu orang, saya dikerjain orang. Ketika kita sudah tidak lagi merasa itu, kok saya dimaki orang, tidak lagi ada perasaan seperti itu, nah U kita udah terbuka. U kita udah terbuka, batin kita terbuka, U kita terbuka. Orang maki-maki, urusan dialah maki-maki. Apa hubungannya sama saya yang maki-maki dia? Dia maki saya, biarin aja, terserah dia dong. Nah kan nggak ada urusan sama saya nggak terpengaruh, Nah ini yang harus kita munculkan dalam batin kita. Ini yang menurut saya mulainya U ini, yang disebut Kai U ini mulainya dari sini. Ya, tentu saja masa-masa muda ini penting meningkatkan kemampuan fisik, meningkatkan kemampuan otak, meningkatkan kemampuan dari keterampilan dan macam-macam, ini semua tingkatkan. Tapi jangan lupa tingkatkan juga sopan santun, tata krama, ya, berbakti dan sebagainya. Ini harus ditingkatkan, semuanya ditingkatkan. Dari mana mulainya? Dari buka batinnya. Kalau tidak, nggak bisa. Ya, batinnya tertutup, nggak bisa. Oh, saya udah dari dulu ya begini lah, udah repot. Kalau udah orang yang seperti itu, udah kayu lapuk. Nggak bisa lagi diukir. Ya, harus terbuka dulu batinnya, baru bisa kita masuk ke dalam siutau yang lebih tinggi, lebih dalam. Nah, ini menurut saya demikian. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, Jeff. Ya, luar biasa sekali Chiang Tao-nya dari Livingston Changmen. Mari kita berikan applause yang meriah dan kita berikan reaction, tepuk tangan yang meriah kepada Livingston Changmen kita.